Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan saat ini kita boleh kembali bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersekutu di dalam konten indah bersamamu dari YouTube channel saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Sekalipun dalam waktu yang sangat singkat, saya percaya Tuhan mampu untuk berbicara secara khusus kepada setiap kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, dimanapun kita berada saat ini. Pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, hanya dengan satu kata Tuhan, itu sanggup untuk menjawab setiap pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang saya angkat kali ini yaitu tidak sesuai dengan keinginan kita. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi, apa yang kita alami dalam hidup ini, semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, kalaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti itu adalah sesuai dengan keinginan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan selalu memberi yang terbaik menurut pemikiran dan kehendak Tuhan. Jadi apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Itu sebabnya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saat ini, percayalah itu merupakan bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tidak sesuai dengan keinginan kita ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama. Bapa yang paling mengerti kami lebih dari siapapun, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa pahami mengapa semuanya harus terjadi dan kami alami dalam hidup kami ini. Maafkan kami Bapa, ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Seringkali kami protes, seringkali kami mengeluh. Saat ini Bapa, berikan setiap kami kerendahan hati untuk kami boleh menerima keputusan-Mu apapun itu, sekalipun keputusan-Mu itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan. Namun kami percaya bahwa apapun yang Kau putuskan dalam hidup kami, itu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas keberadaan kami, apapun dan bagaimanapun saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati Tuhan renungan singkat kami, biar Roh Kudus yang menjamah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau buka dulu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari kitab Yohanes 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tentunya kisah ini panjang sampai ayat yang ke-44, tapi mengingat waktu, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ke-7 sampai ke-44-nya di rumah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 11 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Tentunya kita ingat akan kisah ini yang luar biasa. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengabarkan kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara,
Selanjutnya ayat ke-7 sampai ke-44, Bapak Ibu sudah bisa baca sendiri. Saya mau mengulang kembali ayat yang ke-6-nya karena ini adalah poin yang akan kita bahas. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, garis bawahi kata sengaja, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Apa yang selama ini terjadi dan kita alami dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah saat ini kita sedang meragukan kasih dan kuasa Tuhan? Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita merasa ia tidak menjawab doa kita. Atau kalaupun ia menjawabnya, namun seakan ia menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan? Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, ia akan sengaja membiarkan kita untuk masuk dalam keheningannya. Seperti yang dialami oleh Marta dan Maria. Sehingga kita hidup dalam ketidakpastian dan bertanya-tanya, kenapa kita tidak mampu untuk memahami jalan pikirannya? Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus sangat tahu apa yang harus dilakukannya. Satu hal yang harus selalu kita ingat, Ia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu mendiktenya, mengaturnya, mengajarinya untuk melakukan apa yang kita inginkan, sekalipun itu dengan bungkus doa-doa kita. Apakah kita selalu ingin agar doa kita dijawabnya dengan segera? Ataukah kita bersedia menanti-nantikan hikmatnya dan tetap tinggal percaya sekalipun dalam keheningan, seakan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Apakah kita selalu ingin untuk menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita dan bukan pesuruh kita? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya keheningan Tuhan menjadi tanda bahwa Ia sedang membawa kita ke dalam suatu pemahaman tentang dirinya yang lebih menakjubkan lagi. Jika saat ini Tuhan sedang membawa kita masuk dalam keheningan, yang harus kita lakukan adalah pujilah Dia karena kepeduliannya untuk kita bisa belajar lebih dan lebih lagi. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Efesus 3 ayat ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, selama kita beranggapan bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita dengan cara menjawab setiap doa kita sesuai dengan kemauan kita, maka kita tidak akan pernah mengalami anugerah keheningannya, yaitu sebuah jawaban yang indah pada waktunya. Jadi sekarang, manakah yang kita pilih? Jawaban doa atau menikmati keheningan bersamanya? Mungkin kita hanya meminta sesuatu yang kecil. Misalnya sebuah kesembuhan. Padahal Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi, yaitu sebuah kebangkitan. Seperti apa yang terjadi dengan Lazarus. Nantikan waktu Tuhan. Biarkan Dia bekerja
sesuai dengan cara dan waktunya. Sebab waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah, ada waktunya. Di dalam pujian ini ditegaskan bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Seringkali kita berdoa, kita memaksa Tuhan untuk menyesuaikan segala permohonan kita dengan waktu kita. Kesalahan kita adalah kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita minta. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Sebab Dia tahu waktu yang terbaik bagi setiap kita. Itu sebabnya biarlah kita boleh taat. Biarlah kita boleh selalu setuju dengan apa yang Dia buat dalam hidup kita, sekalipun itu di luar dari nalar dan kehendak kita. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Mari semua kita yang setuju, sama-sama sekali lagi kita mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktu
sesuai waktu-Mu. Ajar kami Tuhan menantikan waktu-Mu Tuhan. Kami percaya selamanya waktu-Mu yang terbaik. Biarlah kita boleh merendahkan hati. Biarlah kita boleh selalu setuju dengan Tuhan, sabar menantikan waktunya Tuhan. Sebab sesuatu yang baik pasti datang bagi orang yang mau bersabar. Sesuatu yang lebih baik pasti datang bagi orang yang selalu mau berharap kepada Tuhan. Dan sesuatu yang terbaik pasti datang bagi orang yang selalu mau mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan yang selalu kami butuhkan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami merasa kami lebih tahu banyak hal dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Sehingga seringkali kami mencoba untuk mengatur Engkau, mengajari Engkau tentang apa yang harus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami sudah berlaku kurang ajar kepadamu Tuhan. Biarlah saat ini Engkau memberikan kepada kami kerendahan hati untuk mau mengakui bahwa Engkau punya terlalu banyak macam cara, bahwa Engkau punya terlalu banyak macam jalan untuk menolong setiap kami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami mau letakkan semua pengharapan kami hanya kepadamu. Dan sementara itu kami berjanji kami akan bersabar menantikan waktu-Mu Tuhan. Sebab kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Mari semua kita yang setuju, mari sama-sama kita mau katakan amin.